Hikmah yang aku dapat itu adalah kita harus bertahap dalam menerima informasi yang diberikan dokter. Karena balik lagi, 24 jam tuh anak sama kita. Jadi kita tahu kebiasaannya dia. Jadi jangan menyerap info kalau belum observasi. Nah, Cikita ini buat yang belum tahu, walaupun mukanya seperti ini, dia ini sekarang udah menjadi ibu anak satu. Mukanya seperti ini. Iya. Apakah aku masih muda? Anti aging aku. Wow, Harus di booster krimnya nih. ya. Canda. Merit umur berapa sih? Merit umur 28, Beb. 28, berarti 28. sekarang udah 5 tahun perjalanan rumah tangga. Aku udah 33. Putra pertama lahir umur? Sekarang udah 4 tahun anak aku. Berarti pas 29 pada 30 pas ya? waktu aku 29 lahirnya. 29 ya. Menjadi ibu, berarti usianya lumayan cukup juga ya menurut gue 29 Cukup sih punya ya, anak. walaupun di banyak orang bilang 28 tuh termasuk telat, tapi menurut aku udah cukup. Menurut aku udah cukup. Karena apa? Aku menemukan orang yang tepat. Yes. Dan aku mendapatkan pasangan yang seimbang. Ya. Oh yes. Itu point of yang harus kalian pikirkan sebelum menikah gitu. Jadi karena mungkin orang tuaku berpikir, Cikita kan dari kecil sudah punya income. Yes. Jadi otomatis harus bertemu pasangan yang bisa mencukupi gitu ya. Jadi memang aku ketemu sama suami aku dengan posisi kita punya kerjaan masing-masing. Dia di bagian ya? dia di bidang banking. Beda banget. Aku di bidang bisnis. Ketemunya? Gitu ya. Ketemunya juga ditemenin sama temen kita, news anchor juga salah satu televisi. Mutual friends berarti Bestinya. ya. Terus tiba-tiba dia bilang kayak lu satu visi Denny sama Indra. Jadi bestiku itu memperkenalkan aku dan Indra gitu. Literally dicomblangin dong berarti Dicomblangin kan? aku sama sahabatku namanya Tiara, dia news anchor juga. Jadi aku siaran sama dia di salah satu TV, nah dia bagian berita, aku bagian anak-anak? Bukan. Oh kirain anak-anak. Aku itu bagian program kesehatan, dewasa sekali dewasa kan. sekali ya Bunda Jadi yang satu ini ya. menghadirkan profesor-profesor dan dokter-dokter untuk memberantas segala penyakit. Waduh, tak kotak. Jadi ya temen aku ini yang bilang gini, Cik, gue mau jodohin lo sama ini. Akhirnya tiba-tiba aku lanjut sama dia. Lo ketemu si Indra umur berapa? Ketemu si Indra itu umur 28. 26, Beb, 26. Makanya gue bilang 28 nikah. Sorry, ralat 26, di tahun 2016. Oh oke. Merit di 2018. Apa yang membuat lo yakin? Karena gini, mungkin ini juga menjadi pertimbangan buat cewek-cewek sekarang Kupasannya nih. makin dalam nih ya. Kebetulan kita udah Feeling gue udah kayak ke arah, Oke. Ke arah mana? Kita mau Ke arah ngalir mana aja, nih? Bang. Iya, bahasnya jadi kemana-mana. Oke, lanjut. Iya lanjut. Tadi gue mau nanya apa? Lupa gue. Oh Iya, masalah apa yang cewek-cewek. Kayak kadang-kadang kan independen dan lain-lain. Apalagi kan sekarang dengan sosial media banyak yang ngebuka. Oh ternyata pasanganku selama ini adalah dihidupi oleh penghasilanku gitu ya. Ini aku juga mau meluruskan sih, maksudnya. Ada istilah yang tidak boleh aku sebutkan bibit gitu bebek kan. bobot itu penting. Itu dia. Iya, benar banget. Apalagi mungkin gini, aku tidak pernah memposisikan diri aku adalah sebagai, wah Cika, ya aku bisa bilang Cika itu di taraf kehidupan yang cukup. Karena aku punya pekerjaan sendiri, punya usaha sendiri. Yang namanya orang Padang harus bisa dagang. Yes. Apapun yang didagangkan harus berhasil. Iya ya, bukan yang penting cuan, tapi kita juga harus bisa after sales-nya, customer social responsibility-nya juga harus bagus. Dan itu yang aku terapkan karena aku adalah sebagai penyanyi cilik, jadi nggak mau mengecewakan penonton-penonton. Oh oke. Ke bawah, Beb. Sama? Aku nggak mau ngecewain orang karena aku itu adalah seorang penyanyi yang harus profesional dan nggak boleh punya cacat sedikit pun di hidup aku. Nah, jadi akhirnya untuk mempunyai pasangan, aku melihat itu semua gitu ya. Jadi aku punya pasangan, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, bukan matre. Tapi dia tahu aku adalah seorang yang sudah bisa menghidupi diri aku sendiri. Dan saat itu aku menempuh S2. Aku bilang, sayang aku masih punya perusahaan yang harus di-manage sama orang tua. Harus diurus bareng-bareng. Jadi ini menurut kamu kalau kita menikah, dia sebenarnya 4 bulan itu pacaran dia udah mau lamar. Ini terlalu cepat gitu ya. Dan kalau kita dijodohin sama temen itu kan kita pasti punya kayak semacam CV nih, orangnya kerjanya apa. Iya, udah lo harus udah tahu ya. Ini bukan materialistis ya, tapi kita berpikir realistis gitu ya. Nah saat itu memang aku selalu berjodoh dengan orang-orang yang mungkin ya belum bisa menghidupi dirinya sendiri, bagaimana bisa menghidupi aku, gitu kan. Nah akhirnya berarti si Indra ini adalah calon keempat setelah aku 3 mantan gagal gitu ya. Jadi aku selalu kayak pacaran tuh udah kayak KPR, lama terus. Berapa yang paling lama? Yang paling lama
Kenapa ketawanya tiba-tiba 6 kena-kena? tahun. Lumayan. Iya, jadi aku pacaran nggak pernah singkat-singkat gitu ya, tapi nggak ada yang mau halalin gue gitu loh. Mungkin ada satu maju. dan lain hal gitu ya. Mungkin juga orang tepat di waktu yang salah, belum siap andanya? Iya, mungkin enggak. Kalau aku sih setiap ada hubungan, itu Libra ya. Katanya Gemini juga dibilangnya begini-begini. Padahal setia kok kita ya. Iya. Asal kita dikasih kepastian. Kalau udah ada kepastian lamaran, oke, kita kan dedikasikan hidup kita buat untuk Anda dia, gitu. gitu. Nah, Betul, singkat setuju gue. cerita, si Indra ini yang aku pertimbangkan adalah dari segi tanggung jawabnya, bukan dari nominal berapa gajinya dia, pekerjaannya dia apa, enggak. Dia pas ketemu aku dia nggak tahu siapa aku. Oh, nice dong. Nice. It's good, right? That's good vibes, ya It's kan? good. Ya tuh, dia nggak tahu aku siapa. Akhirnya orang tuanya bilang, itu mantan penyanyi cilik. Oh siapa ya? Aku nggak tahu mah. Kayak gitu ya udah. Ya akhirnya dia berusaha menjalani hubungan tanpa melihat aku siapa. Bagus, bagus. Ya bagus. karena memang kan ACC dia namanya. bestinya temen aku yang dikenalin gitu ya. Ya aku cuman ngelihat dia backgroundnya banking, dia ngurusin nasabah, dia ngurusin tabunganku juga. Dia bukain insurance buat aku saat aku bener-bener dia bilang gini, lu hidup buat apa tapi kalau tabungan lu nggak gendut. Jadi dia bukain semua sarana investasi dari fasilitas bank yang dia punya. Iya betul. Jadi awalnya tuh aku Betul, nasabahnya betul. dia sebenarnya gitu kan. Oke. Dan dia tuh kayak mencoba untuk cek, kan lu udah dagang nih gitu ya, udah punya usaha. Coba share 10% ke sini, share 10% ke sini, share 20% ke situ. Kok aku punya pacar diajar pintar? Itu adalah Dan memang sesuatu baru yang kali ini baik ya. aku punya pacar yang dia membiayai semuanya. Membiayai semuanya dalam artian Apa? dia itu modal. Oke. Modal banget. Padahal Iya. sebelum-sebelumnya aku yang modal. Tuh kan, berarti gue gak salah kamu Iya yang nggak gue tadi salah, kan. nggak salah gitu ya. Jadi ini untuk menghindari suami kalkulator. Iya betul. Yes, walaupun nggak menjamin juga pas pacaran dia nggak perhitungan. Pas nikah malah kalkulator, bisa jadi kayak gitu kan. Karena memang lu tahu karakter seseorang itu dari bagaimana dia memandang mentreat cewek gitu. No. Memandang dan memvalue uang itu. Karena Iya, uang betul. tuh sensitif. Oh Saudara, iya betul. uang, warisan, bubar. Ya, Apalagi iya. orang. Lu Iya, kalau iya, mau tahu iya, orang iya. itu tanggung jawab apa enggak, dia pinjam duit, lu pinjemin. Lihat dia ngomong apa, dibalikin apa enggak. Nah itu makanya kalau pacaran kenapa harus mau bahas uang, itu tuh Seneng penting nih banget. sama yang pikirannya kayak begini. Iya dong. Aku tuh kayak gitu. Jadi dulu itu kan belajar dari 3 mantan terdahulu ya. Tapi kita nggak bisa salahin juga saat itu dia belum capable, belum belum apa sih namanya, belum fix salary gitu ya, belum dapat posisi yang oke. Tapi aku nggak materialistis. Nah pas ketemu sama yang si Indra ini karena dia orang banking, semua diruntun dong, biar balance. Gimana nggak jatuh cinta sama dia gitu Langsung ya. lo dimenangkan Dan lah ya. memang saat 2 hari aku pacaran, sialnya aku masuk rumah sakit. Aku masuk rumah sakit. Baru 2 hari pacaran? Iya, Ya ampun, abis sedih pulang umroh jadian sama dia. Jadi aku menjemput jodohku di Jabal Rahmah. Waduh. Ya, di Ka'bah. Jadi aku depresi ceritanya pemirsa. Karir aman, kuliah S2 bentar lagi mau wisuda. Lalu apa gunanya kalau belum punya pendamping? Jadi aku kayak udah ditagih juga sama oma opaku, saat itu mereka masih ada. Oh oke. Cika capek lah nikah, seorang awak. Capek lah nikah, nanti oma ndak nampak. Artinya cepat lah nikah, nanti oma nggak kelihatan kalau Cika nikah, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Bener dong, akhirnya oma aku tetap melihat aku nikah gitu ya. Karena waktu aku umroh sama dia, kan aku bawa dia sama kursi roda. Oh sama oma ya ini ya? Sama Oma. di 2016-nya. Aku lagi PDKT tuh sama Indra. Terus aku bilang sama dia, kayak ngerasa kok dia ngedeketinnya itu kayak ada maksud ya. Kayak buat nembak Serius, atau serius gitu. Terus aku liatin ke almarhum oma. Oma Cika punya jodoh kayaknya nih, namanya Indra Aditya. Cika doain kali ya di Ka'bah. Oh didoain aja gitu ya. Udah akhirnya aku di malam itu langsung doain dia. Terus ya sebelumnya ke Jabal Rahmah dan nulis namanya dia di batu itu. Pulang-pulang bener ditembak. Oh wow. Gitu, jadi sesingkat itu. Iya, tapi 2 hari aku jadian pendekatannya langsung masuk sakit sebulan, ya pendekatan sebulan. Kepotong dia harus ke Singapura, aku ke umroh. Jadi dia juga sibuk kan, secara kan dia
di banking yang waduh mereka pulangnya tuh orang-orang banking pasti bisa larut gitu ya. Tapi dia masih bisa nungguin aku, Cik udah tidur belum? Cik udah pulang belum? Cik udah sahur belum? Dan aku puasanya, aku itu umrohnya pada saat puasa, kebayang nggak? Oh iya jadi pasti. udah PDKT, ya kan, puasa juga di situ, beribadah juga, kayaknya nih jodoh gue nih. Jadi kayak cepet banget gitu loh. Cepet banget kan ya. lagi ibadah, Beb, gitu ya. Terus pas pulang, aku masuk rumah sakit. Dari situ? Iya, jadi aku kan punya production house yang menangani beberapa produk-produk yang untuk ditayangkan besok di TV. Jadi kebetulan aku tuh kayak punya project untuk memproduksi program kesehatan yang aku ceritain tadi. Aku sebagai hostnya dan aku kayak punya program untuk ngedit satu VT yang buat tayang besok di TV. Oh, Anda sudah bisa juga ya nge-host juga, ngedit juga. Alhamdulillah, jadi belajar ngedit-ngedit gitu bisa. Tapi buat konten sendiri gue nggak bisa. Tapi kalau dibayar buat klien gue mau. Dia mau ya? Nah, tiba-tiba gue kejang-kejang bebku. Pingsan. Oh, jadi ini pada saat itu masuk sakit tipes? Nah, dibawa ke rumah sakit, teman aku editor. Nah, aku di kafe gitu. Terus tiba-tiba si Indra ini nelfon ke telepon aku. Diangkat lah sama teman-teman aku. Hai Indra, ini si Cikita pingsan. Kayak gitu. Si mami aku masih ada di luar kota, papi aku di luar kota, adik-adikku masih sekolah. Dan aku lagi bekerja, ya udah akhirnya si Indra ini kebetulan deket dari lokasi Kantornya, tersebut, dari kantornya. Aku dibawa ke rumah sakit dan ini nih menyambung lagi, ditambah panjang lagi nih. Aku masuk rumah sakit dan dinyatakan meningitis. Oh oke. Seorang aku yang lincah ini tiba-tiba dibilang penyakit yang cukup berat. Meningitis terus? Akibat aku kejang dan panasnya 40. Oh wow, oke. Ya, terus abis itu disuruh cek darah, disuruh rawat inap sampai hari keempat, keluar lagi hasil darahnya ternyata tifoid. Oh oke. Kayak gitu. Nah, waktu aku nggak sadar, si Indra tuh bilang, nama kamu siapa? Cika Cecilia Octaviani. Bukannya Cikita Medi? Iya itu nama panggung. Terus? Bener kan Cika Cecilia Octaviani lahir tanggal berapa? 22 Oktober 1990. 1990. Oke. Asuransi atau pribadi? Asuransi apa pribadi? Pribadi aja dah. Tapi lu Di IGD. punya insurance waktu itu? Nggak punya. Beb di 26 tahun. Jadi apa yang gue cari terus gue nggak selamatin di situ. Oh, that's jadi why. bener nih kata kamu, kesehatan penting. Ya jadi aku belajar karena memang aku berhubungan sama orang bagian financial consultant. Apalagi lu macam-macam sama orang banking. Gitu ya. Aduh, aku tuh ngerasa terpukul. Hah? Pribadi dia bilang kayak gitu kan. Terus ya udah pas hari kelima aku keluarlah tagihan rumah sakit. Terus tiba-tiba mamiku kan bilang gini, Cika di situ ada siapa? Mami kirimin tante ya, ada yang mami untuk nemenin aku. Terus pas tagihan rumah sakit keluar 14 juta, 4 hari Beb. Ya sekitar 14 juta saat itu di tahun 2016. Disindir lah sama si Indra. Tante, dia ngomongnya tante salam kenal, aku Indra. Aku temennya Cika ya, aku udah bilang sama dia jangan aku pacar dulu, ya kan. Karena mami tipe-tipe orang yang agak harus ngeliat-liat dulu gitu ya. Jadi aku nggak bilang gitu ya, aku bilang teman aku. Terus habis itu, Mi aku urusin administrasinya ya, administrasinya sekitar 14 juta bla 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 bla. Tapi kok sayang ya nggak ada asuransinya, kenapa nggak dibuatkan? Dia ngomong gitu dalam hati aku. Agak-agak 50-50 dia mau gimana nih gitu kan? Atau kan aku malu ya, aku kayak ngerasa kayak, hah? Kok aku pribadi ya gitu ya, harusnya kan kalau misalnya ini diurusinnya insurance kan. Terus dari situ aku belajar gitu ya, ternyata lelaki ini bertanggung jawab. Dari hal kecil itu dia menyelesaikan administrasinya dan mami tanpa berlama-lama, Indra berapa tagihannya saya transfer balik. Dari situ aku belajar, ini orang bertanggung jawab, aku check up dia urusin semuanya karena memang dia bekerja di dunia banking yang ada urusan insurance-nya juga di situ. Dia juga melayani nasabah, dia mengurus nasabah, dia mengurus klaim nasabah gitu ya. Jadi aku ngikut gitu. Oh, ini orang tertata sekali ya. Oh, ternyata apa yang kita dapat itu harus kita sisihkan di instrumen-instrumen itu. Dan dari ketemu orang yang tepat yang sekarang jadi pendamping lo, jadi akhirnya dia ngatur keuangan aku yang selama ini berantakan dari bisnis, pertemanan. Semuanya. Akhirnya dia mulai ngatur tapi tidak menggurui. Tapi dia menjadikan aku orang yang gini, kamu realistis ya, apa yang kamu dapat dari kecil itu harus diinvestasiin. Pertama,
ya emang kesehatan itu adalah utama. Jadi kalau kamu masih sehat, kamu harus taruh itu di instrumen, 10% di insurance. Tadi aku berpikir, ini bisa-bisanya orang asuransi aja lah, BPJS udah oke. Aku berpikir begitu. Tapi balik lagi di rumah sakit itu, kalau kita butuh tindakan cepat, justru asuransi swasta yang menyelamatkan. Untuk kita langsung ditindaklanjuti itu. Jadi aku langsung berpikir, oh ya, aku seorang pebisnis, aku tidak ditanggung sama perusahaan. Oh berarti aku mesti ada asuransi tambahan dong. Nah akhirnya dari situ Indra mendidik aku, membukakan aku polis yang sesuai dengan kemampuan aku, sanggupnya berapa. Akhirnya dari situ kita jadi enak, terus dia udah mulai bantu aku bisnis dan udah mulai kayak injek dana di bisnisku. Itu aku juga agak kaget gitu ya. Aku punya skincare, dia bilang nih pembukuannya salah yang, kamu juga harus ada punya tim packing, kamu juga harus ada punya tim live sendiri. Itu semuanya dia yang ngomong, karena dia ngomong gini, mungkin karena aku di dunia perkantoran, jadi aku punya kayak silsilah organisasi sendiri buat kamu. Kamu tuh pedagang, pengusaha, tapi serabutan kerjanya. Nah kok aku mikir nih orang kok kayak mulai bikin manage hidup aku jadi lebih baik. Jadi jangan yang lo dapetin gede akhirnya sia-sia untuk bayarin returan, bayarin ongkos kirim yang ternyata double, bayarin retur hal-hal kecil yang nggak lo masukin di pembukuan. Jadi aku langsung berpikir, oh ternyata dia bertanggung jawab dan akhirnya bisnis aku mulai baik. Right person at the right time, that's why 2 tahun ini adalah waktu yang tepat untuk lo say yes buat dia dan turns out 2000, ini berarti 5 tahun ya, 5 tahun perjalanan rumah tangga, we can see bahwa Cikita bahagia sama suaminya ya. Alhamdulillah. Gitu. Ini pasti jadi pelajaran banget nih dari cewek-cewek semuanya gitu ya. Jadi hal-hal pada saat lo sakit, gitu ya. pada saat tapi lo kita harus butuh, ngeliat dia yang bisa dan gimana tuh memang bener-bener tercermin lah. Dan mungkin ini juga yang kemarin dialami sama keluarga kecilan kita. Karena kemarin itu kayaknya badai cukup besar ya di keluarganya. Coba kita lihat ada Instastory yang paling kita tampilkan. Ini sebenarnya dapat jatuhnya dari ininya dia juga ya. Ini nggak kelihatan nih, ini adalah postingan dari Instagramnya Cikita sebenarnya. Cuman dia repost, Goodbye April, terima kasih April, banyak cerita, banyak pelajaran. April yang seperti roller coaster. And then alhamdulillah masih dikelilingi support system luar biasa. Kecermin lah pada saat dia belum berkeluarga aja, tadi udah dijembrengin tuh semuanya sama Cikita ya, gimana kisahnya ya. Sekarang how about Javier? Kemarin ada insiden apa yang menimpa your baby? Jadi anakku itu simpelnya tuh dia demam tinggi, diakibatkan karena dia nggak mau makan, Beb. Nah itu juga mungkin aku juga berpikir dia ini terlalu aktif. Terus dia ulang tahun di 25 Maret, 26 ada perayaan, 27 ada perayaan, 28, 29, 30 3 malam dia? Sampai tanggal 3 dia staycation. Cuman aku ngeliat anak itu aktif, ya oke lah. Cuman dia nggak mau makan. Nggak mau makan, akhirnya bom itu terjadi di tanggal 11. Saat itu lagi puasa juga kan, lagi mau sahur, tiba-tiba anak aku batuk-batuk, demam, pilek, tiba-tiba serot keluarlah mimisan. Dari situ aku langsung bilang sama suami aku, kita ke emergency. Balik lagi, suami aku kan tahu aku itu adalah tipe yang waktu itu yang mikir, udahlah minum obat biasa selesai. Tapi kalau udah sampai disertai dengan pendarahan, aku langsung ke emergency. Dan saat itu memang aku baru pindah, jadi baru 1 tahun aku menetap di Tangerang. Ya, Tangerangnya ujung lagi. Jadi memang aku sama suami milih rumah yang jauh karena memang kawasannya asri dan untuk tumbuh kembang Javier cukup baik. Nah, aku masukin emergency setempat itu karena aku lihat rumah sakitnya proper, maka aku masukkan di situ jam 5:30 subuh. Singkat cerita, anak aku langsung pasang infus, dokter umum datang, ambil darah, 2 jam keluar hasil. Langsung hasil darah itu menyatakan bahwa Javier itu punya CRP cukup tinggi di 265 apa 179, aku lupa. Itu menandakan infeksi bakteri cukup hebat. Dan leukositnya itu tembus 23.000. Nggak boleh lebih dari 17.000. Oke, dokter bilang bersediakah Bu, Pak dirawat inap? Oke, silakan masuk.
Aku langsung urusin registrasinya dan suami aku ya alhamdulillah ya kita belajar ya. Akhirnya anak kita dari 6 bulan udah kita masukin insurance. Dan akhirnya ya udah kita jalan dan kita yakin di rumah sakit ini pasti akan berubah. Oke, singkat cerita sudah dirawat inap, Javier sudah nyaman karena sudah tidak ada kondisi di emergency yang wing itu. Cukup bikin stres kan? Itu pertama kali loh Javier masuk ya di usia 4 tahun dia masuk UGD. Dan udah diranap datanglah dokter. Saat itu aku juga baru kenal sama dokter X lah ya aku sebut. Dokter ini dokter dengan pasien teramai di rumah sakit tersebut. Rumah sakitnya proper, luas, manajemennya bagus dan dia tahu anak Cikita di situ mereka memperhatikan gitu. Jadi memang aku sempat juga tag rumah sakitnya dan akhirnya rumah sakitnya sadar ada aku di situ gitu ya. Karena memang aku butuh kenalan dong karena itu rumah sakit baru ya kan, rumah sakit baru dan aku baru kenalan juga sama spesialisnya dan kita berkenalan dan dia juga masuk memperkenalkan diri, saya dokter X bla 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 bla. Ini anaknya sakit apa? Oh, demam. Ya udah, kita observasi lagi ya. Nah, ya udah aku menjalankan sebagai pasien saat itu. Tapi memang anakku nggak makan di hari ketiga itu totalnya. Kenapa? Gak mau makan aja. Gak mau makan aja, oke. Aku nggak tahu penyebabnya apa, sariawan kah apa, pokoknya anak aku bilang nggak mau. Cuma tenaganya masih kuat untuk berkata tidak, ya kan? Ya udah masih aktif nih. Aku kan manggil anak aku Sinchan, karena emang anak aku itu aktif banget, luar biasa, hiperaktif luar biasa, tapi ke arah yang baik sih. Cuman emang dia energinya besar karena aku lihatnya mamanya ya seperti ini, gitu ya. Jadi jangan ditanya kenapa Javier seaktif itu ya karena dari ibunya tentunya. Dan akhirnya di hari kedua 38 turun. Awal masuk di 39. Oh, oke. Kedua 38. Ke arah kebaikan walaupun belum baik-baik sekali. 38 masih gitu. Hari ketiga 39 lagi, hari keempat 39 lagi, hari kelima 39 lagi. Waduh. Nah, berarti dengan kata lain tidak ada perubahan di situ dan aku juga 5 sudah hari loh. Nah, ya, Anda bisa jawab sendiri, Bu. Ya, oke. Terus 5 hari itu di situ, aku cuma ngikutin apa kata dokter sama suster. Yeah, we trust them. Yes, aku nggak mau kayak kebanyakan ini kiri kanan. Aku cuma bilang, anakku nggak mau makan. Pantaskah dikasih obat dalam kondisi perut anak kosong? Dia bilang, suster-suster itu bilang, upayakan ya Bu, Pak. Kalau anaknya nggak mau makan, coba. Iya, tapi ya gimana mau coba kalau anaknya mingkem gitu ya. Jadi kondisi itu memperburuk dan menyulitkan untuk tim dokter maupun suster untuk handle Javier. Karena Javier hampir setiap jam minta copot infus. Aduh. Bahkan dia bisa copot infus sendiri dan akhirnya mampet terus darahnya. Udah dari sini pindah ke sini pindah ke sini. Dan akhirnya susternya mulai kayak mempertontonkan kepanikan yang cuma bisa bilang gini, aduh sabar ya nak, kasihan deh kamu. Dan aku langsung bilang, dok, sus, bilang sama si dokternya. Untuk ditindaklanjuti ya, Javier mengkhawatirkan karena Javier itu tutup mulut nggak mau makan. Hari 1 nggak makan, 2 nggak mau makan, 3, 4, 5 nggak mau makan. Ini akan jadi interaksi antar obat nggak? Aku takut ginjalnya jadi keforsir nih karena nggak makan sama sekali. Dan yang masuk ini cairan semua. Udah Bu nggak apa-apa diupayakan aja. Oke, karena dokter tersebut visit dan selalu mempertontonkan ketenangan, ya aku ngikut dong di 1-2 hari orang demamnya 3, cuman demam, aku pikirnya kayak gitu, ya udah ngikutin aja kata dokter. 3, 4, 5 kenapa makin memburuk dan akhirnya hari kelima bener feelingnya ibuku jadi kenyataan. Jadi mami telepon dari rumah, Cika, Javier gimana masih demam nggak? Kok mami bad feeling ya? Dia bilang kayak gitu. Bad feeling kenapa Mi? Ya udah cek Javier. Bener Javier cabut infus mandek lah di sini. Terus abis itu tiba-tiba suster bilang, Bu kami izin ambil darah ulang ya. Jadi pas waktu pindahin infus biar nggak ada rasa sakit berulang diambil juga darahnya. Jadi total 3 di kanan 2 di kiri. Bisa lebih karena anakku cabut-cabut terus. Jadi pindah. Dan selalu mampet darahnya. Otomatis kan nggak masuk tuh infusnya kan. Terus aku bilang ke suster tembusin ke dokter jaga tembusin ke dokter spesialis. Tolong datang 2 kali ya, jangan sekali aja. Javier nggak mau makan. Terus mami papiku datang tuh pagi-pagi. Nak, kok perut Javier gembung ya? Melebihi dada. Dokter datang ya. Udah mulailah mukanya panik. Dia cuma ngomong, Bu, Pak, ini hasil Javier 1, 2 oke, demamnya masih terkontrol. 3, 4, 5 kenapa makin demam ya? Oh, oke. Dia ngomong gitu, cara ngomongnya begitu. Aku kan jadi panik. Makin demam dan
semua obat yang kami masukkan ke dalam tubuh Javier kok nggak rilis ya? Ini menandakan infeksi bakteri yang cukup hebat, Bu. Ibu sama Bapak harus sabar. Tapi kalau menurut saya dari diagnosanya Javier ini dibilang rubella enggak. Ruam-ruamnya juga tidak ke arah ke rubella. Dibilang tifus tidak. Dibilang DBD tidak. Tapi lidahnya stroberi, bibirnya merah, matanya konjungtivitas merah. Oh, oke. Menurut saya ini lebih ke arah Kawasaki. Blek, kita kaget semuanya. Di situ ada mami, Ini papi. diagnosa awal ya? Diagnosa awal. Dari berdasarkan hasil cek lab kedua. Yang aku ingat fungsi ginjal 0,2. Waduh, oke. Aku nggak ngerti itu ya. Segmennya juga buruk 83. CRP-nya balik lagi ke 265 apa 179 pokoknya sekitar segitu. Intinya batas ambangnya itu 5. Kenapa anak aku bisa sampai ke situ? 5 hari aku langsung kayak balik lagi aku tetap positif tuh lihat dokternya. Dokternya juga yang kayak gini Bu, Pak. Saya punya solusi. Bagaimana Jeff kalau dipindahkan ke rumah sakit yang bisa mengecek diagnosa ini? Kawasaki ini peradangan pembuluh yang nanti akan mempengaruhi aritma jantung dia atau aktivitas jantung dia. Karena Javier kan heart rate-nya kenceng tuh. Jadi dikhawatirkan, ya belum ketahuan tuh Beb, belum ketahuan. Tapi dia cuman kayak, ya anak demam otomatis heart rate-nya akan kenceng dan otomatis akan memompa darah lebih cepat lagi. Dan takut nanti jadi ya gitu deh, gagal jantung. Aku juga udah gak bisa nerusin lagi. Nah cara penyampaian dokternya pun juga kayaknya lumayan meyakinkan ya? Lumayan meyakinkan? Lumayan meyakinkan dan lumayan bikin panik juga. Nah tapi balik lagi standar dokter itu pasti dia sudah sesuai dengan prosedur. Cuman memang dia suruh aku menandatangani untuk transfer. Dari situ ya aku cuman bisa diam ngelihat anakku masih aktif. Cuman dia udah terkapar kayak lemes. Mami udah Javier mau pulang. Sakit diinfus dia bilang itu. Nggak mau pakai infus lagi. Terus aku bilang sama dokter, dok yakin nih Kawasaki? Ya kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut gini loh Bu. Saya juga bingung ya untuk nyampeinnya gitu ya. Tapi ini ke arah Kawasaki loh. Oke. Ya udah akhirnya aku telepon kerabat terdekat. Aku tanya selfie Kitty. Aku tanya, Beb, baru dari video doang, nggak telepon sih WA. Terus aku foto dia, Beb ini Kawasaki apa bukan? Kalau ciri-cirinya itu kayak Abizard sih Beb. Tapi kan bukan berarti sariawan, bibir merah, demam berhari-hari itu kan nggak harus Kawasaki. Pikir aku gitu, aku denial terus. Terus dokter bilang, ini obat nggak rilis loh di tubuhnya. Jadi indikasi yang paling kelihatan sekali diagnosanya adalah Kawasaki. Jadi ibu saya kenalkan rekan saya, ya tapi harus tanda tangan dulu ya pernyataan ini. Bahwa rumah sakit ini memang tidak menyediakan spesialis Kawasaki. Dan akhirnya diam-diam ibuku langsung telepon dokter langganan, langsung bilang, Dokter Alders ini Javier didiagnosa Kawasaki, diteruskan atau enggak gitu ya. Karena dokter yang tahu riwayatnya. Akhirnya dokter Alders bilang transfer, minta tolong ke dokternya untuk transfer ke rumah sakit saya. Biar saya yang handle. Nanti saya cariin kamar yang terbaik untuk Javier. Gitu karena memang agak beda rumah sakitnya ya. Tapi memang kita menghargai dokter langganan kita praktik di situ. Aku it's okay. Yang penting Javier ketemu pawangnya deh ya. Karena Javier itu sejak pindah itu nggak ketemu dokter spesialis itu lagi. Karena kan vaksinnya udah selesai gitu. Jadi dia balik lagi di usia 5 tahun. Nah udah akhirnya aku nunggu ambulans. Dan alhamdulillah rumah sakit tersebut fair lah. Dia memfasilitasi untuk perpindahan aku. Dan menempuh 60 km dari rumah sakit satu ke rumah sakit sesudahnya. Dari Tangerang ke Pulau Mas ya lumayan jauh Besti. Ya dan anak aku pakai ambulans dan dengan kondisi demamnya 39. Oke, di situ aku cuma bisa ngaji dan mami aku juga menguatkan aku. Kita konvoyan sampai lepas dari konvoyan karena mami papi aku juga ketinggalan di belakang dan akhirnya aku telepon di ambulans Mipi. Nanti jika ketemu sama dokter Alders, mami papi tenang aja dulu. Javier masih melek kok. Yang kita khawatirkan takutnya anaknya step. Gitu. Karena aku juga langsung memberhentikan obat-obat yang di rumah sakit sebelum. Jadi dok maaf aku berhentiin dulu karena aku punya opsi lain. Walaupun dia mengarahkan untuk ke opsi ke Profesor Kawasaki, tapi aku nggak kenal. Jadi balik lagi insting keluarga kita ke dokter langganan gitu kan. Dah akhirnya aku menempuh waktu 1 jam 30 menit sampai di emergency di rumah sakit kedua.
aku ketemu, aku panggilnya Opa Alders karena memang dokternya udah senior, usia 76 tahun dan itu adalah dokter dari aku kecil. Jadi dia tahu penyakit keluarga Cikita nih pencernaan terus. Oh, oke. Gitu, dan akhirnya pas waktu ngelihat ciri-ciri Javier itu mirip aku kan suka demam dulu. Iya kan? Dan emang dia kayak punya obat yang namanya puyer serbaguna. Ya memang ini secara medis itu kayak, aduh setiap dokter tuh punya style sendiri-sendiri. Racikan sendiri. Tapi kita tetap meneruskan infus yang dari rumah sakit sebelumnya. Tapi kita thanks banget sama rumah sakit sebelumnya, mereka sangat-sangat react, responsif, kooperatif juga. Rumah sakit setelahnya baru ditinggalin Javier. Nah, tapi obat tersebut pas ngeliatin Javier, kayak begini Beb. Bingung gak jadi aku? Ya ampun anak ganteng, aduh perut kamu kembung. Jadi ternyata pencernaan nih masalahnya. Aku udah nangis-nangis sama suami di emergency. Hah? Katanya Kawasaki. Kita buktikan dulu ya. Masukin obat yang saya racik, minta suami kamu untuk ranap segera registrasi ya. Terus tebus obat ini. Dan di emergency itu Opa Alders sama suster-suster tuh kayak sumringah, ketawa, kayak gak kenapa-napa. Di rumah sakit yang terbilang kecil tapi responsibility-nya yang kayak seakan-akan mereka sudah kayak wow, itu yang di IGD banyak, gak hanya Javier doang, tapi mereka tenang. Kayak gitu. Udah anak aku masuk, si Opa Alders langsung dia nge-search Kawasaki. Ruam, sudah hilang timbul kalau ruamnya Kawasaki ini biasanya stay menurut dia gitu. Terus anaknya panas, iya. Javier 5 hari kritis kan kemarin. Nah ya udah 2 hari lanjutin di saya ya. Mudah-mudahan Selasa bisa keluar. Aku kan masuk jam 1 malam. Tapi dia tiba-tiba udah kayak tahu banget kayak Selasa futuristik keluar sekali gitu dia gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong gini, tidurkan Javier, puasakan, masuk puyer di jam 1 pagi ini. Berarti itu udah pindah hari di hari Minggu ya. Terus selang 6 jam masukin puyer kedua. Kita lihat besok dia makan atau tidak. Mudah-mudahan mau makan ya. Cara Opa menjelaskan itu kayak seakan-akan dia tahu Javier akan makan besok. Dan dia kayak udah suggestif ini akan bakal it all be fine gitu. Ini semua akan baik-baik aja. Cika percaya saya seperti Cika seperti saya ngehandle Cika dari kecil. Jadi aku tuh urusan sama Opa aku sendiri gitu loh. Nah terus akhirnya bener dong Javier, aku masukin puyer pertama. Jam 3 itu suster masuk. Turun dari 39 ke 37,9. Lumayan. Lumayan banget. Puyer kedua masuk jam 7 pagi. Jam 10 dokter jaga masuk cek suhu 36,5 Beb. Wah gila. Bingung gak jadi aku? Di rumah sakit 5 hari tetap 3839 tapi di rumah sakit kedua ketika sudah ditemukan masalahnya adalah di pencernaan dan dirubah obatnya baik. Dan akhirnya Selasa beneran keluar? Enggak Selasa, jadi Senin keluarnya. Hah? Parah kan? Keluar? Karena anakku udah makan. Dan keadaannya membaik kayak Ya, demamnya benar-benar bukan ini? genap. Pas 7 hari anakku nggak makan. Di handle dokter, langganan langsung makan. Oke, kalau ngebahas ini akan banyak pertanyaan dan lain-lain, tapi itulah yang terjadi di kehidupan lo. Itulah yang terjadi, but semua dokter rumah sakit bagus. Iya, timingnya aja. Timingnya aja dan mungkin memang destiny-nya Javier memang harus dirawat dulu 5 hari. Kita nggak pernah tahu, tapi sekarang fokus aja bahwa anak lu udah beres dan segala macam segala macamnya. Anakku diperbolehkan check out dan dia marang aku cek darah. Tunggu sebulan dulu baru cek darah. Ini udah pasti albuminnya akan normal lagi karena dia sudah makan. Ya, fungsi ginjalnya akan bagus lagi karena minum air putih udah masuk. Anaknya sudah mau makan, kembungnya sudah hilang, demamnya sudah hilang, apalagi? Jadi ini benar dok nggak Kawasaki. Kalau memang Kawasaki, nanti kita cek ulang lagi. Tapi lihat, ini obatnya sudah bekerja. Dan sampai detik ini ya, ini kan dari tanggal 17 aku check out. Sekarang udah tanggal berapa? Anak aku masih aman. Tidak ada demam, dia mau makan apapun, nafsu makannya lebih hebat, kosakata ngomongnya lebih banyak, kepintarannya lebih banyak, tiba-tiba mau nyanyi. Oke. Jadi mohon maaf, aku tidak meneruskan untuk cek ke spesialis Kawasaki dulu. Ya dulu ya. Ya, nggak dulu. Karena sampai detik ini alhamdulillah Javier masih sehat. Oke, it's gonna be so, kita butuh berapa episode kalau misalnya ngomongin seputar mama Panjang, yang memang menjaga anaknya. Dan aku juga yakin ini mungkin juga banyak dirasain sama Insert apalagi yang udah punya anak ya. Tapi akhirnya, no, it's fine right? Fine, cuman aku kayak, wow ini ujian menjelang lebaran sih judulnya kan. Itu karena aku jadi kayak berlebaran di rumah. Akhirnya aku nggak buka rumah, nggak open house. Tapi aku berusaha kayak ya udah Javier coba jalan ke playground. Javier coba kita ke rumah papa mertuaku gitu. Apa yang paling akhirnya menjadi
Oke, dari I relate with your story karena that's what happened. Exactly, aku yang dari awalnya diindikasi tipes tiba-tiba mau dimasukin ke ICU. It's a long story, so I can relate ya. Iya. Tapi akhirnya dan aku juga tahu bahwa ketika orang sakit pasti ada yang dibawa pulang lah pesannya atau apapun. Nah akhirnya kalau buat Cikita sendiri, pesannya apa yang akhirnya kayak oh ternyata diizinkan terjadi ini, gue akhirnya memvalue ini lebih, atau mungkin gue akhirnya pasti akan ada perubahan lah kalau pada saat orang sakit, apa dia melihat orang yang dia sayang sakit gitu pasti ada perubahan. Perubahannya terhadap aku sih. Kalau anak jadi lebih nurut kayaknya. Karena apa? Dia tahu siksaan infus itu cukup menyakitkan dia. Jadi itu yang ngebuat aku tidak mau cek-cek ulang lagi. Karena apa? Ini ada perubahan. Walaupun masih ambigu ya kan. Aku masih yang kayak oke, aku tetap harus sediakan dokter Kawasaki ini. Aku akan ketemu dia one day. Aku bilang gitu. Cuman balik lagi, ini dokter kedua melainkan dokter aslinya sanggup gitu untuk ngurusin Javier dan akhirnya ada perubahan baik. Hikmah yang aku dapat itu adalah kita harus bertahap dalam menerima informasi yang diberikan dokter. Karena balik lagi, 24 jam tuh anak sama kita. Jadi kita tahu kebiasaannya dia. Jadi jangan menyerap info kalau belum observasi. Aku kan selalu observasi, anakku demam berkali-kali. Itu hal yang mungkin di aku biasa. Di orang mungkin hati-hati loh Cik. Tapi aku tahu anak aku itu makannya apa, minumnya apa. Dan aku jadi akhirnya jadi mensterilize semua botol atau alat makan Javier. Karena infeksi bakteri itu terjadi di siapa saja. Kalau perutnya bermasalah otomatis nggak mau makan dan akhirnya jadi peradangan sehingga demam. Apa yang mau dikasih makanan ke organ-organ. Jadi ya udah, aku sih menganggap misdiagnosa ini sebagai pembelajaran dan aku tidak berfokus pada rumah sakit yang salah mendiagnosa. Lebih kepada mencari opsi. Dari situ kita jadi terbiasa untuk hidup dengan opsi-opsi gitu. Jadi ibaratnya ada alternatif A-nya nggak bisa, kita ke B. B nggak bisa ke C. Dan memang kalau Kawasaki itu emang pemeriksaannya itu harus bertahap. Dan aku tidak mengenyangkan langsung dengan Kawasaki, tapi lebih kepada nurutin kata dokter yang kedua. Perutnya dibenerin dulu, maka dia mau makan. Ya bener, sampai detik ini Javier sehat walafiat. Dia juga daya tangkapnya jadi lebih bagus, ngobrolnya jadi lebih banyak yang tadi jarang ngomong. Terus jadi mau kerjakan PR, jadi mau makan, jadi mau minum susu, mau minum air putihnya juga bisa lebih dari 100 ml. Dan dia juga jadi mau minum madu. Dan itu kayak menurut aku perubahan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa yang mesti aku apresiasikan. Jangan aku ancam. Nanti kalau misalnya kamu sakit, kamu nggak makan, kamu masuk. Aku kan selalu bilang nanti sakitnya nanti masuk tangan robot lagi. Tangan robot itu maksudnya tangan infus. Alhasil ya benar, di balik ibu yang tenang pasti anaknya tenang. Jadi kemarin itu aku emang 100% nggak panik sih. Makanya aku masih bisa yang kayak ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa anak aku transfer hospital kan. Supaya aku dapat masukan. Nah dari masukan itu aku sortir lagi. Oh iya, anakku nggak ada ciri-ciri Kawasaki, nggak semuanya. Jadi akhirnya aku coba ke dokter yang benar-benar bisa nge-handle Jeff dan akhirnya sembuh.